pengisian pengelolaan kinerja pada PMM untuk guru ya. Yang pertama ini setelah masuk di PMM kita pilih pengelolaan kinerja. Setelah itu, nah setelah masuk ya di sini masuk di mulai perencanaan ya, kita baca dulu isi praktek pengembangan dan seterusnya. Prosesnya ini dari Januari perencanaan, persiapan observasi kelas itu di Februari, Maret itu periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut dari persiapan tadi ini. Terus April, Mei ini pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, jadi ini dengan atasan. Dan ini penilaian atau refleksi penilaian dan pemantauan predikat kinerja guru. Dimulai saja Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk di sini, sudah betul datanya. Data sesuai, ahli muda, oke. Data benar, oke. Kalau belum, ya dibenarkan dulu. Nah, setelah itu di sini ada Bapak Ibu pilihan indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja ya. Ini yang direkomendasi langsung dari pusat ya. Dari rapot pendidikan kita. Di sini udah siapkan. Ini diklik boleh, enggak juga boleh. Kalau mau diklik ya boleh nanti seperti ini. Nah, ini ya. Ini ada metode pembelajaran ini merah ya. Terus ini dukungan psikologisnya cukup dan manajemen kelasnya cukup. Jadi inilah yang terpenting yang harus kita kembangkan. Ya, itu kalau kita mau buka terkait dengan rapot pendidikan kita. Tapi kalau mau langsung boleh pilih salah satu dari ini. Dari aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif ya, ini pilih. Misalnya salah satu pilih saya, sini pilih satu ini ya. Terus setelah itu pilih ke pengembangan kompetensi. Nah, poin kita setiap guru itu berdasarkan per Dirjen GTK nomor 7607 ini ya, dan seterusnya. Poin yang harus kita penuhi adalah satu semesternya itu 32 poin. Dalam RHK ini kita juga bisa memilih nanti ada poin-poin yang muncul di sana. Contoh, ya, di sini poin-poin yang ada, ini 4 poin dengan peningkatan kompetensi, meningkatkan kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik, ya, bisa, dan seterusnya. Ada poin-poin yang mesti kita isi untuk menjadikan rencana hasil kerja kita. Setelah kita pilih, ya, nanti akan nampak di situ di atas ini ada kurangnya berapa atau lebih berapa gitu ya. Ini contoh, kita pilih dulu salah satu kompetensi atau RHK yang akan dipakai oleh guru-guru kita. Misalkan apa ya yang kira-kira tepat untuk, nah misalkan ini perangkat ya. Nah ini sudah 6, berarti kurang 26 lagi ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar, itu misalkan. Tapi kalau dia memang tidak mampu, cari yang lain. Kira-kira kita nggak mampu, jangan pakai itu. Cari yang lain ya. Cari yang lain, terus pilih salah satu, misalkan mana ya? Nih, kompetensi untuk menyusun perangkat ajar misalnya nih, paling mudah 24, jadi kurang 8 poin lagi. Kita bisa tambahkan di sini yang 8. Kita masukkan RHK berikutnya. Nah, misalkan kita pilih, nah ini misalkan ya, poinnya ini ada 2, ini satu kegiatan itu 4 poin, jadi ini bisa dinaikkan menjadi 2 poin. Berarti nanti kita bisa mendapatkan sertifikat 2, karena 2 kegiatan apa saja, dan ini penyusunan perangkat ajar ya. Oke, setelah itu kita akan ke tugas tambahan. Tugas tambahan kita di sini klik. Nah, kalau guru kita atau kita sendiri punya apa jabatan tambahan, misalnya wali kelas dan lain sebagainya, bisa kita pilih di sini. Milih ya, di sini nih ya, termasuk tugas tambahan ini kan ada wali kelas nih.
Ya, kalau memang beliau ini wali kelas, kita ini wali kelas, ini SMP ya. Yang SD, cari yang SD karena kita ini kami guru SD, kita cari SD. Misalnya dia jenjangnya semua jenjang ini apa namanya ekstrakurikuler, menjadi pembina ekstrakurikuler, boleh silahkan ya. Tapi kalau nggak ada lewati saja. Ini opsional ya, pilihan. Kita lewati misalkan. Setelah itu di sini ada indikator atau perilaku kerja, rencana kerja kita, tapi yang poin 4 ya, perilaku kerja itu berorientasi pada pelayanan. Contoh di sini ya, ini ada memahami kebutuhan, bersifat ramah kepada peserta, dan semuanya ada 3 poin. Silahkan dipilih salah satu yang ingin dikembangkan dalam 1 tahun ini. Jadi pertanyaannya, apakah perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Klik misalnya, ingin ramah dan lain sebagainya. Terus timbul pertanyaan kedua, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan, menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam dan sapa, sikap ramah. Oke, misalkan seperti itu. Itu secara berorientasi pada pelayanan. Sekarang akuntabelnya. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan pada tahun ini? Ingin fokus di perilaku apa kita? Contoh, ini di sini ada melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas, misalnya seperti itu. Pilih atau yang sumber daya sekolah. Silahkan pilih. Di bawahnya bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Iya. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, misalkan bertanggung jawab atas hasil kerja, misalkan, dan lain sebagainya. Banyak. Oke, salah satunya dipilih. Habis itu di poin 3 ada kompeten. Ya, di kompeten ini, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Apa sih? Misalnya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Menunjukkan penguasaan kompetensi, misalkan. Iya, misalkan pilih salah satu. Misalkan satu ini ya. Oke, selanjutnya pilih yang bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua. Nah, misalnya seperti itu. Apalagi, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini berkaitan dengan harmonis. Ya, di harmonis apa? Menghargai setiap warga satuan pendidikan, apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi satuan pendidikan yang memerlukan, dan lain sebagainya. Silahkan pilih salah satu. Ya, setelah itu, bawahnya lagi, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, masih sama. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, ya, seperti itu misal. Terus loyal. Ini loyal, poin yang kelima. Aspek loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, ya kan? Ini memegang teguh moral, ya, misalnya gitu. Menjaga nama baik. Nah, misalnya seperti itu ya. Selanjutnya, pilih sikap dan perilaku yang melindungi anak. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut ini ya? Misalkan ini melaksanakan arahan. Oke. Terus adaptif. Adaptif seperti apa? Terus berinovasi, menyesuaikan diri secara tepat. Oke, berpikir proaktif dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Pilih salah satu. Setelah itu, nah ini masih ada juga membuat inovasi dan lain sebagainya. Menyampaikan gagasan, mengantisipasi dan lain sebagainya. Terus. Nah, ini ada yang kolaboratif ya. Memberikan kesempatan warga sekolah, oke. Bekerja sama secara terbuka, misalkan gitu ya. Silahkan pilih yang mana. Setelah itu, ya, kita akan masuk ke rangkuman, ya. Setelah masuk ke rangkuman, rasa rangkuman kita udah oke, maka kita lanjutkan. Setelah lanjutkan, kita ajukan, ya, oke. Setelah diajukan, nanti kita tinggal ke atasan komunikasi. Pak atau Ibu atau seperti apa, saya sudah mengajukan gitu ya. Nanti kita cek tentang bagaimana menyetujui pengajuan. Oke, seperti itu.